Mungkin bahannya kan sudah bisa ditayangkan ya? Siap. Bisa, silakan Pak Dian. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahagia karena teman-teman dalam perkenalan tadi sudah memberikan informasi yang cukup kepada saya, terutama tentang latar belakang pendidikan S1-nya ya. Ini sungguh bervariasi, mulai dari pendidikan militer begitu ya, kemudian pendidikan manajemen, akuntansi, ada juga yang dari Malaysia, yang dari syariah juga begitu ya, ada dari Fakultas Agama Islam yang sudah mengenal usul fikih barangkali ya. Ini saya kira menarik. Jadi beberapa latar belakang ini memberikan kesan pada saya bahwa yang hadir di dalam perkuliahan ini adalah macam-macam latar belakang, tetapi motivasinya sama saya kira, ingin mempelajari ekonomi syariah secara baik, dan pada gilirannya mungkin ada yang juga yang praktisi ya, seperti tadi dari Bang Mu'ala, siapa namanya saya lupa, saya kira itu diberikan kesempatan praktek, tapi mungkin dalam pengembangan teori ya dikembangkan di S2 ini. Kemudian yang menarik tadi ada juga Pak Akram ya, dari Syahim Niaga ya. Iya Pak Profesor. Ya. Di latar belakangnya bidang apa? Tafsir hadis. Apa itu Mas? Dari kuliahnya dari S1 UIN Tafsir Hadis. Oh iya. Kerjanya di IT Project Manager untuk produk-produk di IT Project Manager di CIMB Niaga ya? Betul. Ya. Wah, ini menarik saya kira. Mungkin nggak pernah ketemu saya ya di CIMB Niaga? Saya ketemu waktu di kampus aja Pak Prof. Waktu S1 kemarin. Ya, jadi saya kira di Niaga sekarang lagi digalakan juga kan pengembangan syariah. Ya, syariah first. Dan aset U-nya itu bisa minta ke Pak Panji untuk minta diberikan peluang untuk mengembangkan syariah di Niaga, terutama mungkin dalam IT-nya. Iya Pak. Terima kasih Pak Prof. Kemudian saya kira tapi harapkan goalnya adalah satu, yaitu untuk memahami dan mengembangkan ekonomi syariah. Baik, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dalam RPS Maqasidus Syariah ini saya kira diperkenalkan kepada mahasiswa tema-tema Maqasidus Syariah secara mendalam dan kritis, serta memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan pada permasalahan kontemporer. Memang kita tahu Maqasidus Syariah sekarang pada kontemporer ini sudah menjadi wacana yang cukup berkembang di kalangan ahli ekonomi syariah ya. Kalau dulu kita atau saya paling tidak mempelajari Maqasidus Syariah dalam usul fikih itu tidak terbayang akan boomingnya ekonomi syariah begitu ya. Dulu saya lebih banyak kepada Maqasidus Syariah dihubungkan dengan elemen daripada Maqasidus Syariah sendiri yang secara teknis saya kira itu dihubungkan dengan ilmu usul fikih. Tapi sekarang sudah benar-benar digalakan dengan masyarakat Islam atau Muslim Indonesia khususnya dan Muslim dunia yang mengembangkan ekonomi syariah dihubungkan dengan Maqasidus Syariah ini. Oleh karena itu, prinsip Maqasidus Syariah itu sekarang sudah menjadi wacana ekonom ya. Kalau dulu wacana ahli fikih atau ahli hukum Islam, tapi sekarang sudah masuk ke wacana di bidang ekonomi. Sehingga ada dikenal ada Maqasid Syariah Index ya,
itu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melihat bagaimana konteks makosid syariah khususnya dalam dunia lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, dilihat dari makosid syariahnya bagaimana, begitu ya. Kalau performa atau kinerja lembaga keuangan syariah khususnya bank, itu kan biasanya lebih banyak kepada melihat bagaimana aset dan pengembangan aset itu sendiri, bagaimana growth-nya begitu ya. Tetapi sekarang sudah mulai masuk bagaimana lembaga keuangan syariah dilihat dari sisi makosidus syariah. Dulu saya juga sempat membimbing beberapa mahasiswa S3 di Universitas Trisakti yang ada hubungannya dengan makosidus syariah ini. Ya, di sana misalnya disebutkan bagaimana indeks makosidus syariah dalam bidang pendidikan di lembaga perbankan syariah. Apakah sudah linear dengan apa yang dimaksud dengan makosidus syariah atau tidak. Saya kira teman-teman mungkin boleh jadi ada yang berkeinginan untuk mengetahui ini, dan tentu sekali lagi makosidus syariah dalam hal ini tidak seperti pada masa lalu. Dalam sejarahnya makosidus syariah itu dikembangkan oleh Asy-Syatibi, seorang sarjana dari ulama dari Cordova ya. Cordova kan Eropa ya. Islam pertama kali ke Cordova itu kan salah satunya adalah ahli kedokteran, ahli macam-macam termasuk ahli syariah, ahli muamalah begitu ya. Karena itu mungkin kalau nanti membaca buku Al-Imam Asy-Syatibi yang disebut Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, itu buku usul fikih yang berbicara tentang makosid syariah, dikembangkannya. Dengan demikian, Asy-Syatibi itu bukan ahli ekonomi, tapi ahli usul fikih. Tapi sekarang dikutip oleh para ekonom muslim yang memberikan kesan bahwa ekonomi syariah sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang hukum dari istinbat Islam, ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ini jelas ada kaitan dengan ekonomi dengan Putus-putus, Prof. Putus. Putus, Prof. Sepertinya jaringannya ini. Suaranya di mute, Prof. Ya, jaringannya kayaknya Prof terpental itu. Dengan suara saya? Halo? Enggak, Prof. Alhamdulillah, Prof. Udah. Udah ada lagi. Dengar? Alhamdulillah. Ya, ya. Oke, terima kasih. Wah, ini kelemahan jarak jauh itu kan
Hilang lagi. Halo, Ya, dengaran suara saya? kedengaran Pak. Ya, maaf nih, saya kira ini kendala kuliah jarak jauh seperti ini ya. Eh, Hikmahnya tadi saya kira udah silaturahmi, tapi kadang-kadang hubungan silaturahminya karena online seperti ini banyak terganggu dengan sistem atau jaringan ya. Karena Iya, itu saya betul. kalau nanti ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf ya, karena memang kondisinya seperti ini. Ini masih Iya, bisa nyambung lagi, alhamdulillah ya. iya, alhamdulillah. Baik, jadi saya katakan tadi pada periode sekarang ini sudah dipastikan orang lebih banyak mengenal hubungan hukum dan ekonomi, termasuk dalam ekonomi syariah. Kalau dulu tidak ada studi hukum bisnis atau hukum ekonomi gitu ya, kalau sekarang sudah menjadi program studi sendiri. Karena itu di syariah saya kira harus dibuat program studi yang berhubungan dengan hukum bisnis Islam. Karena itu fikih muamalah dalam wacana ilmu fikih harus dihubungkan dengan ekonomi ya. Karena itu tidak bisa lepas antara hukum dan ekonomi. Misalnya saja kita bicara tentang ibadah ya, atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, saum zakat, haji, itu kan ibadah dimensinya ya. Tetapi itu ada apa istilahnya, dimensi ekonomisnya ya. Kalau haji sekedar bisa dilihat bagaimana di Mekah, Saudi Arabia, kalau musim haji itu aspek ekonominya bergerak seperti Anda tahu. Begitu juga zakat. Sekarang zakat tidak lagi dilihat hanya dari segi fikih, tapi zakat dilihat dari segi ekonomi. Mahasiswa kita di Basnas ya, betul ya. Di Basnas itu kan saya juga pernah jadi pimpinan di Basnas waktu awal, itu dipimpinnya oleh para kiai atau para ustadz di waktu itu. Profesor Didin Hafidudin waktu itu menjadi ketuanya, saya jadi anggotanya. Itu kan Basnas itu konotasinya adalah ilmu fikihnya begitu ya. Tapi setelah berikutnya pimpinan Basnas kan ada Profesor Bambang Sudibyo, Anda tahu kan dari Muhammadiyah, dia bekas Menteri Keuangan juga kan. Jadi dilihat dari ekonominya, bukan dari fikihnya. Nah, jadi dengan demikian, hukum dan ekonomi itu sekarang waktu itu sudah mulai kelihatan. Dan alhamdulillah sekarang Basnas dipimpin oleh Pak Profesor Nur Ahmad, saya kira juga orang syariah juga, kawan saya. Dengan demikian, bagaimana ekonomi dan hukum itu jadi satu kesatuan. Nah, dimensi sosialnya di Basnas saya kira memang perlu dikembangkan, tetapi aspek hukum tidak bisa ditinggalkan. Itu yang kita maksud bagaimana ketentuan hukum ya, khususnya untuk topik ekonomi dan keuangan syariah. Dan pada gilirannya aspek-aspek muamalah itu akan dilihat secara komprehensif ya, terutama dalam perspektif maqasidus syariah. Mungkin yang berikutnya di masalah nomor 2 juga ini, kalau kita bicara tentang hukum misalnya di bidang muamalat, disebut muamalat itu kalau dalam perspektif fikih itu kan umum, ada muamalah yang bersifat muamalah duniawiyah pada umumnya. Karena itu pembagian ilmu muamalat itu kan ada yang berkaitan dengan ilmu dengan munakahat, waris, jinayat, ya, politik dan sebagainya, itu muamalat. Tapi khusus untuk muamalah maliyah, muamalah yang berkaitan dengan keharta bendaan seperti di lembaga keuangan syariah ini.
sehingga orang tidak lagi bicara tentang munakahat atau perkawinan dalam ekonomi, tetapi langsung bagaimana menghubungkan antara ekonomi dengan syariah itu sendiri. Itu saya kira perkembangan nomor 2. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebentar ke atas dulu. Ya, melakukan analisis penerapan maqasid syariah pada persoalan kontemporer. Jadi analisis kita diperlukan karena kita S2 ya. Strata 2 itu agak sedikit lebih tinggi dari S1, dilihat dari analisis ya. Analisis masalah, beberapa masalah lembaga keuangan syariah, maqasid syariah, itu harus dilihat dari perspektif keilmuan yang ditekuni. Jadi kalau kita sekarang masuk ke maqasid syariah, maka semua ilmu yang kita dalami nanti, itu kalau sudah masuk ke perspektif maqasid syariah, maka semuanya harus dilihat dalam perspektif itu. Jadi dengan demikian, manfaat ilmu yang berkaitan dengan maqasid syariah dalam bidang muamalah kontemporer, saya kira sangat berkembang dan pada gilirannya bisa memperkaya pemikiran kita. Itu saya kira ya. Tujuan dari mata kuliah maqasid syariah ini. Next ya. Baik, untuk materi pembelajaran seperti diketahui untuk mata kuliah maqasid syariah ini di ITW Ahmad Dahlan ini diasuh oleh 2 pengajar ya atau 2 pembimbing, saya dan Dr. Asep Supyadila. Pak, kalau saya tadi sudah kenalkan, tapi mungkin nanti berikutnya nanti Pak Asep memperkenalkan. Tapi saya mungkin lebih awal memperkenalkan mahasiswa. Beliau ahlinya di bidang hukum Islam, tapi mungkin lebih banyak di bidang drafting akad, kemampuan bidang itu. Karena beliau dengan saya dulu pernah beberapa tahun, mungkin sekitar 10 tahun, di Remy and Partners ya, atau Remy and Darus waktu itu, perusahaan law firm di Mohon izin Pak dosen, suaranya putus lagi ya? Gangguan lagi. Baik, udah nyambung lagi, udah kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Halo? Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran Prof, jelas Prof. Alhamdulillah jelas. Jadi saya tadi ingin sebelum menjelaskan materi pembelajaran, saya menjelaskan pengasuh atau pembimbing mata kuliah ini ada 2, saya tadi sudah saya kenalkan. Kemudian dengan Pak Asep, Dr. Asep Supyadila adalah ahli dalam bidang syariah di di Jakarta itu law firm ini
Putus, Prof. Putus. Ini biasa apa di tempat saya atau memang kalau Udah ada lagi Pak dosen, udah ada ada suaranya. kendala? Baik, Ya. baik, kalau saya ingin tahu kalau begini itu ada kendala di tempat saya atau memang dari jaringan dari amalannya atau dari mana ya? Dari jaringan kayaknya Pak. Oke. Dari jaringan. Usul Ya. barangkali teman-teman bisa di off cam gitu biar lebih ringan bandwidth-nya sehingga lebih lancar Zoom kita. Oh iya, mungkin itu bisa ya. Oke. Ya mohon pengertiannya aja, saya nggak ngerti, terus terang aja, saya kan dari kolonial ya, bukan milenial. Jadi nggak begitu paham tentang mekanisme jaringan ini. Karena itu mohon dimaklumi aja. Tapi apapun saya kira tadi sudah saya jelaskan, belum bisa ke bahan lagi ya. Itu udah buku bacaan. Terima kasih. Halo, suara menghilang. Ya, masih unmute, Prof. Halo? Dengaran saya? Ya, kedengaran. Kedengaran Prof, kedengaran. Prof, bisa itu apa videonya nggak usah diaktifkan kameranya supaya agak ringan itunya. Oke, ke atas dulu ke apa namanya? Ke bahan bahan ajar yang awal tadi. Siapa nih yang ya, oke. Kedengaran suara saya sekarang? Alhamdulillah kedengaran, Prof. Jelas, Prof, jelas. Jelas, jelas. Jelas.
Oke, halo. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Prof. Kedengaran. Aduh, Kedengar, Prof. Kedengar. agak konsentrasinya, konsentrasi. Oke. Topik pengajar Pak Asep, beliau pernah di law firm, jadi keahliannya lah bikin kontrak beliau ya. Kemudian sekarang dia di Ada apa ini? halo, kedengaran suara saya? Ya, lanjut Pak, Ya, kedengaran. Pak Prof. Kedengar, Pak. Baik, terima kasih. Jadi udah sekian kali, mudah-mudahan tidak turun lagi. Udah terpental ya. Kemudian saya pertama ingin menyampaikan bahwa konsep Maqasidus Syariah dalam kajian Islam itu bagaimana, mulai sejarahnya dan sebagainya dalam bagian pertama ini. Tadi saya harus singgung juga Maqasidus Syariah itu pertama kali disampaikan oleh yang halo? Ya, lanjut Pak. Ya, oke. Oleh seorang sarjana ahli syariah dari Eropa, turun itu udah 4 kali 5 kali. Halo, masih dengar? Dengar, Prof. Masih Pak, masih dengar. Ini mungkin jaringannya Pak Prof ini.
Halo? Sudah terdengar lagi? Jelas, Pak. Ya, Jelas, sekarang Pak ya jelas Ismail? Prof. Ya, Jelas, Prof. saya coba WiFi saya ganti. Gimana nih? Coba. Oke. Baik, terima Udah kasih. bagus. Hmm. Jadi topik pertama tentang apa itu hakikat Maqasidus Syariah, siapa yang menemukan pertama kali, kemudian yang mengembangkan, ya, kemudian sampai masa kontemporer ini saya kira nanti akan kita bahas. Tetapi secara prinsip, Maqasidus Syariah itu adalah sebuah ilmu yang dibuat oleh para ulama, ahli fikih, ahli usul fikih, ya, yang dikembangkan dan pada gilirannya posisi materi Maqasidus Syariah itu sudah menjadi konsumsi ekonomi muslim atau ekonom muslim, ya. Sehingga tidak jarang atau seringkali posisi Maqasidus Syariah seolah-olah ini bukan materi usul fikih, tapi udah bagian dari kerangka ekonomi, kira-kira begitu, ya. Sehingga teman-teman mahasiswa saya kira harus punya komitmen untuk mempelajari ini. Tetapi sekali lagi, semua materi Maqasidus Syariah atau awal-awal pengembangan Maqasidus Syariah itu ditulis dalam literatur yang berbahasa Arab, ya. Karena Maqasidus Syariah itu sendiri adalah materi yang berkaitan dengan fikih muamalah dan usul fikih, dan itu semuanya dalam bahasa Arab. Walaupun itu dikembangkan oleh Asy-Syatibi dari Cordova atau Cordovi, tapi asal mulanya adalah dari literatur yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa dengan latar belakang yang berbagai macam, tadi saya kira sudah banyak yang punya kemampuan bahasa Arab yang bagus, ya. Mungkin yang dari UIN atau yang dari YAIN atau yang dari Sekolah Tinggi Ekonomi seperti SEBI, ya, dan lain-lain. Itu saya kira punya kemampuan bahasa Arab. Bahkan sekarang bahasa Arab itu kan bukan bahasa umat Islam saja, tapi bahasa yang dikembangkan di dunia, walaupun itu bukan Muslim, gitu, ya. Sebagai contoh aja, saya ketika belajar di Amerika Utara dulu tahun 90-an, itu yang mengambil mata kuliah usul fikih dan Maqasidus Syariah di Amerika Utara waktu itu bukan hanya Muslim. Dosen saya waktu itu juga tidak semuanya Muslim. Ada orang Katolik yang kebetulan warga negara Palestina, ya. Dia ahli Maqasidus Syariah juga, tetapi dia bukan Muslim. Ada ahli tafsir juga, dia bukan tafsir Quran, bukan Muslim, tetapi dia memahami konsep-konsep Al-Quran, begitu. Ini sebagai contoh. Jadi sekali lagi, kalau bahasa Arab itu perlu dikembangkan, khususnya untuk Maqasidus Syariah ini, tetapi mungkin lebih perlu lagi bagi mereka yang mendalami ilmu-ilmu keislaman, ya. Karena di Amerika atau di Eropa itu orang yang mendalami ilmu keislaman seperti usul fikih, ya, fikih, tafsir, itu harus mendalami dua bahasa, yaitu yang bahasa pertama bahasa Arab, kemudian bahasa kedua bahasa selain Arab tapi yang dipakai oleh orang-orang Muslim seperti Turki, Persia, ya, termasuk Indonesia, itu termasuk bahasa yang dipakai oleh orang Muslim. Juga bahasa Barat yang selain bahasa Inggris,
bahasa Inggris itu wajib, tetapi bahasa selain Inggris juga ada diwajibkan untuk di Islamic Studies ya. Karena itu saya ngambil bahasa Belanda, Perancis begitu. Itu bagian dari kewajiban untuk memahaminya. Karena itu tolong dipahami oleh teman-teman pasca sarjana kita, walaupun tidak ada mata kuliah bahasa Arab saya kira di pasca kita, tapi ya bukan diwajibkan, tapi dianjurkan, strongly recommended ya, sangat dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu nggak susah ya, kita yang mempelajari karena memang orang Indonesia, khususnya Muslim, sudah memahami bahasa Arab itu memang mungkin sejak lahir. Bahkan yang sudah bacaan sholatnya pakai bahasa Arab, itu pasti udah pasti bisa berbahasa Arab lah begitu ya. Walaupun bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Arab untuk praktis ya, untuk kepentingan itu. Jadi mungkin saya cerita sedikit, di Indonesia pun, di Indonesia maksud saya, yang Pancasila gitu ya, negara yang berdasarkan Pancasila, banyak sekali, atau banyaklah, bukan banyak sekali, orang non-Muslim yang sudah mempelajari bahasa Arab. Saya tahun 90-an, ketika belum berangkat ke Amerika waktu itu, saya mengikuti penataran P4 waktu itu ya. Penataran P4 kan wajib waktu itu ya. Saya ikut penataran P4 selama 1 bulan gitu, matang, Pancasilanya hafal, Undang-Undang Dasarnya waktu itu belum diamandemen ya, masih hafal juga begitu ya. Nah, dengan demikian itu orang yang ikut penataran P4 itu Pancasila dan Undang-Undang 45-nya sudah oke lah begitu. Jadi saya begitulah. Ketika penutupan terakhir, saya diminta oleh panitia penataran itu untuk membaca doa. Ya, karena saya tahu dari UIN atau IAIN waktu itu, ya pasti kan bisa baca doa. Nah, saya bilang, ya nggak apa-apa kalau memang diminta lah. Saya membaca doa, alhamdulillah biasa seperti layaknya membaca doa, tapi saya kira akan dipakai cara Islam begitu ya, walaupun ada non-Muslimnya. Saya pakai bahasa Arab aja karena nggak pakai bahasa Indonesia supaya lebih khusyuk begitu ya. Begitu selesai baca doa, alhamdulillahirabbil alamin begitulah. Sudah selesai baca doa itu, saya dihampiri oleh seorang yang kelihatannya dari timur lah, Indonesia ya. Model Pak Rumadi ya. Nah, pokoknya dari timur Indonesia. Saya punya visi atau punya pandangan, wah ini pasti orang non-Muslim gitu ya. Nah, kemudian begitu mendekati saya, dia pakai bahasa Arab, syukron ala du'aikum. Terima kasih atas doa yang Anda panjatkan. Saya kaget juga. Saya memang pakai bahasa Arab tadinya, tapi Anda mengucapkannya terima kasih. Saya bilang, Anda bisa bahasa Arab dari mana? Dan dari mana Anda asalnya? Dia bilang dia dari Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Kemudian di mana belajar bahasa Arab? Saya di Kairo katanya, di Al-Azhar. Jadi banyak di Mesir maksud saya. Dia belajar bahasa Arab. Tetapi tentu mereka tujuannya belajar bahasa Arab untuk dalam tanda petik memahami bahasa Al-Quran, tapi juga mungkin mencari dalam tanda petik kelemahan-kelemahan yang didapatkan di dalam Al-Quran. Itu saya kira orang motivasinya banyak ya. Seperti orientalis di Amerika dan Eropa, tidak semuanya Muslim, tapi juga tidak semuanya ingin mendapatkan itu secara tujuan dengan baik begitu. Ada motif-motif tertentu. Jadi sekali lagi, teman-teman mahasiswa tolong yang pelajar Maqasidus Syariah ini coba dipahami bagaimana konteksnya untuk memahami Maqasidus Syariah dalam bahasa aslinya.
Tapi sekarang maqasid syariah di dunia ini sudah juga dikembangkan dalam bahasa Inggris. Ya, oleh karena itu materi-materi yang dengan maqasid syariah sudah banyak dikembangkan oleh para cendekiawan, baik muslim maupun non-muslim, berkaitan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu saya kira sebagai pemahaman tentang maqasid syariah level pertama ya. Kemudian yang kedua, memahami maqasid syariah kaitannya dengan maslahah. Nah, maslahat itu kan bahasa Indonesia ya, maslahah. Tapi aslinya kan maslahah itu bahasa Arab. Maslahah pakai H ya. Kalau dalam bahasa tulisan bahasa Indonesia-nya maslahat gitu ya. Apa maslahat, apa mafsadat. Maslahat itu sesuatu yang baik, mafsadat itu sesuatu yang buruk. Nah, jadi kalau diwakafkan jadi maslahah, ya tulisannya jadi tidak dibaca T-nya. Mungkin saya ingin sampaikan juga contoh aja. Kenapa di Indonesia itu namanya bank syariah ya, atau ekonomi syariah. Bukan ekonomi syariat gitu ya, pakai T. Kan ini sama dengan maslahah atau maslahat. Tulisannya kan maslahat, maslahah adalah maslahat begitu, pakai T ya. Tapi syariah itu juga bisa dibaca syariat begitu. Di Indonesia ini tahun 92-an kan mau mendirikan bank syariah ya, yang bank muamalat pertama kali itu kan bukan bank syariah tapi bank muamalat gitu ya. Nah, pertanyaannya waktu itu periode Orde Baru terakhir, periode Pak Harto, itu kan banyak orang-orang Muslim atau orang-orang non-Muslim yang memahami Islam secara baik, tapi juga ada yang Muslim yang non-Muslim yang mempelajari Islam itu curiga dengan Islam begitu. Nah, oleh karena itu, saya kira pertanyaan ketika Bank Syariah mau berdiri, kan periode Pak Harto itu Menteri Ekonominya dikenal sebagai RMS ya. Pernah dengar kalimat itu, kata itu? R Radius, M Moy, S Sumarlin. Nah, ini saya sebut nama itu maksud saya sejarah ini. Radius, Moy, Sumarlin tuh Radius Menteri Keuangan kalau nggak salah. Moy Gubernur BI waktu itu. Sumarlin menteri apa itu waktu itu ya. Pokoknya masih berkaitan dengan keuangan lah. Karena itu Pak Marlin sebagai Menteri Keuangan waktu itu menanyakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI Kiai Haji Hasan Basri waktu itu. Subuh-subuh itu telepon Pak Hasan Basri, Pak Kiai Hasan Basri kaget juga gitu. Kok telepon subuh-subuh? Kan tahu kalau Kiai bangun subuh ya. Kalau Kiai bangunnya jam 6 kan atau jam 7 kan bukan Kiai begitu ya. Ya, karena itu ditanyakan kepada Pak Hasan Basri, Pak Kiai, apa bedanya antara syariah dengan syariat? Loh, apa ini? Muncul pertanyaan begitu dari Pak Kiai. Tapi Pak Kiai lalu sadar, karena beliau juga ahli politisi Muslim juga begitu ya. Wah, ini pasti ada hubungannya dengan Piagam Jakarta ini. Mungkin bagi teman-teman, dalam Piagam Jakarta itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kira-kira begitu kan. Nah, karena itu Pak Kiai jawabnya gamblang begitu. Oh Pak Marlin, beda jelas antara syariah dengan syariat. Apa bedanya? Kalau syariah itu pakai H, kalau syariat itu pakai T. Nah, ini seperti maslahah dengan maslahat begitu kan. Kan kalau bagi yang belajar bahasa Arab itu kan sama kan.
maslahat, syariah, syariat. Tapi karena jawaban ke Pak Marlin waktu itu, Pak Sumarlin, oleh Pak Kiai dikatakan beda Pak Marlin. Kalau syariat itu pakai T, syariah itu pakai H. Oh begitu Pak ya. Oh kalau begitu mendirikan bank syariah boleh dong katanya. Dia bilang. Jadi bukan bank syariat, tapi bank syariah. Padahal kalau dalam bahasa orang Islam, itu yang syariah dengan syariat itu kan sama tulisannya. Nah itu contoh betapa sensitifnya waktu itu menggunakan istilah syariat ya, karena berkaitan dengan Piagam Jakarta ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya kira sudah tidak terlalu rumit ya. Tidak, bahkan sekarang hampir dipastikan tidak ada seorang menteri pun atau pelaku ekonomi pun yang tidak paham syariah atau memahami syariah. Karena itu sekarang tidak ada yang mempersoalkannya. Tapi waktu itu dipersoalkan karena memang situasinya seperti itu. Nah, jadi tolong dipahami teman-teman, kosakata maslahah, mafsadah ya, itu bahasa Arab yang kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia dengan baik, itu hampir 60-70% kosakata dalam istilah di Indonesia itu asal mulanya dari bahasa Arab. Ya, kita contohkan aja lah yang ada di kata-kata Pancasila. Saya nggak begitu apa, tapi ya yang saya tahu kalau ketuhanan yang Maha Esa saya kira bukan bahasa Arab itu ya, tapi itu intinya tauhid itu. Kemudian kemanusiaan yang adil, adil itu bahasa Arab itu kan, adalah adil. Beradab, adab itu bahasa Arab. Tapi karena sudah jadi bahasa Indonesia, saya kira sudah tidak begitu penting lagi membedakan itu. Begitu sudah terus-terusnya kata permusyawaratan rakyat, musyawarah dan rakyat itu bahasa Arab. Karena itu dalam ekonomi syariah sekarang kan kata syirkah atau musyarakah itu sudah menjadi biasa. Tapi kalau dulu kata masyarakat itu mungkin bayangannya itu bahasa Indonesia asli. Padahal itu masyarakat itu dari bahasa Arab, musyarakah. Musyarakah itu kumpulan ya, musyarakah, masyarakat begitu. Jadi banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang genuinnya, aslinya itu adalah dari bahasa Arab. Nah, oleh karena itu mungkin bagi kita orang Muslim di Indonesia, tolong dipahami sejatinya bahasa aslinya itu apa, kemudian dalam kosakata bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita lihat kamus umum bahasa Indonesia, itu bahasa yang aslinya bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia, itu kan sudah tidak perlu pakai aslinya begitu. Seperti sholat, zakat, ya, haji itu kan nggak pernah pakai disebut bahasa Arab itu, tapi bahasa Indonesia. Begitu juga itu kalau disebut maslahat, mafsadah, filsafat. Filsafat itu falsafah kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Filsafat hukum Islam misalnya. Filsafat itu hukum itu bahasa Arab itu. Apalagi Islamnya gitu ya, bahasa Arab. Dengan demikian, istilah-istilah yang ada dalam literatur syariah atau Islam itu banyak yang berasal dari bahasa Arab, termasuk maqasidus syariah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau mendalami maqasidus syariah, harus tahu juga apa maksud maqasid itu. Maqasid dari maksud itu, qasoda ya, dengan maksud tertentu, apalagi syariahnya, sehingga nanti tidak salah melafadzkan. Karena dalam bahasa Indonesia
istilah-istilah yang berasal dari bahasa Arab, kemudian dipahami oleh bangsa Indonesia, itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Pada tahun ketika Undang-Undang Perbankan Syariah itu tahun 2008, nomor 21 ya, tahun 2008, mau diundangkan oleh DPR dengan hak inisiatif dari DPR, itu kan ada panitia kerja ya, panja atau pansus begitu, Undang-Undang Perbankan Syariah. Waktu itu dipimpin oleh non-Muslim, Pak Thomas Suyatno. Pak Thomas Suyatno itu menyatakan, saudara-saudara para pimpinan fraksi di DPR, kita akan mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian dia memberikan pengantar, bagi saya yang non-Muslim, kata dia, undang-undang itu apakah mau pakai istilah-istilah syariah atau Islam, ya seperti mudorobah, musyarakah, kan ada di undang-undang itu. Bagi dia kan nggak paham tentang istilah itu. Mau ke mudorobah kayak, mau mudah rebah kayak, gitu, terserah aja. Tapi yang penting apakah ini membawa kemaslahatan, membawa kesejahteraan pada rakyat atau tidak. Dijawab oleh para peserta sidang waktu itu, ini membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan demikian disahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Nah, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 yang mendahuluinya, 19/2021 kan. 19 itu undang-undang tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, SBSN. Surat Berharga Syariah Negara itu kan istilah lainnya itulah sukuk negara itu ya, sukuk negara, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh negara pemerintah untuk mendapatkan investasi atau modal dari negara begitu, sehingga itu menggunakan akad-akad syariah. Nah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2001. Jadi Undang-Undang 19 Nomor 21, Undang-Undang 21 tahun 2001 itu berkaitan dengan syariah begitu ya, yang boleh jadi harus memenuhi ketentuan filosofi dari lembaga keuangan syariah. Karena itu, maka pengertian yang berkaitan dengan filsafat hukum Islamnya adalah itu erat kaitannya dengan nomenklatur doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Doruriyat itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia yang bersifat esensial. Esensial itu apa saja? Pokok lah begitu ya, seperti sandang, pangan, papan, itu yang doruriyat, kira-kira begitu. Hajiyat itu kebutuhan manusia, tapi tidak menyebabkan akan meninggalnya seseorang kalau ditinggalkan, tidak memakainya. Itu hajiyat. Tapi kalau tahsiniyat, itu kalau doruriyat primer, hajiyat sekunder, tahsiniyat itu tersier, kira-kira begitu ya. Ini artinya, kalau di dalam maqasidus syariah itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, itu adalah rumusannya bagaimana kesejahteraan itu diwujudkan melalui teori maqasidus syariah. Jadi dengan demikian, maqasidus syariah itu sudah masuk ke ranah ekonomi makro, yang juga mungkin bisa masuk juga di ekonomi mikro ya. Karena itu di pasca sarjana kita ada mata kuliah ekonomi makro Islami, ada ekonomi mikro Islami kalau nggak salah. Apa saudara sudah mendapatkan materi itu atau belum? Ada yang sudah? Ya, jadi
kalau bicara doruriyat, hajiyat, tahsiniyat, yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, itu saya kira cakupannya dalam ekonomi makro begitu ya. Dengan demikian, istilah makrostudy syariah itu menjadi penting untuk kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, bicara tentang sumber dan dalil hukum syariah, serta prinsip, karakteristik, tujuan hukum Islam. Nah, bedanya antara sumber dengan dalil, kalau sumber itu source of law, gitu ya, artinya sumber utamanya, seperti Al-Quran, As-Sunnah, itu sumber. Tapi kalau dalil, itu adalah indikator yang mengembangkan sumber-sumber itu. Misalnya, kalau di dalil itu ada ijma, ada qiyas, ada masalah musalah, dan sebagainya. Nah, contohkan aja kita qiyas misalnya. Qiyas itu analogi atau menyamakan satu kasus zaman sekarang dengan kasus yang ada di dalam Al-Quran. Itu qiyas ya. Seperti riba. Nah, riba itu ada di dalam Al-Quran kan? Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apa yang maksud dengan riba itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian pertanyaannya, apakah sistem bunga uang, sistem uang dalam bunga bank atau bunga lembaga keuangan itu disamakan dengan riba atau tidak? Kan dulu kan para ulama juga ada yang berbeda pandangan tentang apakah sistem bunga sama dengan riba atau tidak, begitu ya. Diskusinya panjang, ulama-ulama terdahulu. Tapi sekarang saya kira sudah pada posisi mengatakan bahwa sistem bunga itu adalah sama dengan riba. Nah, itu riba disamakan dengan, atau sistem bunga sama dengan riba, itu namanya qiyas, analogi. Jadi menyamakan antara sistem bunga dengan riba. Tadi saya dengar dari mahasiswa ada yang masuk ke pasca sarjana ini untuk mendalami mengapa Islam melarang riba, kan begitu. Saya kira ini adalah bagian dari maqasidus syariah, bagian dari filsafat hukum Islam yang berkaitan dengan teknis untuk memperoleh harta kita ya. Dengan demikian, insya Allah nanti akan dipelajari. Jadi dalil, ada sumber, ada dalil, itu perbedaannya. Dan khususnya untuk di ekonomi dan keuangan yang perlu dipahami. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamr, minuman keras ya, dan judi dan lain-lain itu termasuk najis. Nah, dalam pengertian perbuatan setan gitu ya. Nah, itu jadi misalnya khamr itu dalam Al-Quran disebutkan haram gitu ya. Pertanyaannya, apakah minuman keras, apakah narkoba begitu, itu termasuk khamr atau tidak? Nah, itu bisa diselesaikan dengan cara melihat dalil qiyas tadi itu, menganalogikan minuman keras, narkoba, atau yang sejenisnya dengan khamr. Itu namanya qiyas. Nah, qiyas itu nanti ada qiyas aulawi, ada qiyas mu'al farik, ada macam-macam, itu dibahas dalam usul fikih, sehingga kita tahu nanti masuk kategori mana qiyasnya ini. Sebenarnya di dalam hukum positif pun saya kira sudah dikenal itu. Analogi atau apa istilahnya, mempersamakan sesuatu yang ada sekarang dengan yang ada di undang-undang, itu saya kira sudah. Misalnya, menyamakan antara mencuri dengan korupsi misalnya, atau apakah korupsi itu sama dengan mencuri, saya kira itu bisa disamakan. Bahkan mungkin madaratnya lebih besar
korupsi daripada mencuri, misalnya begitu. Itu adalah mata kodi apa istilahnya analogi. Ya. Kemudian kalau di dalam perundang-undangan di Indonesia itu ada pendekatan analogis begitu ya, teleologis itu makosidus syariahnya itu dalam bahasa filsafat kita ya, filsafat hukum Islam. Jadi kalau menyamakan dengan yang ada dengan undang-undang itu bisa dengan kias atau analogi, tapi kalau mencari tahu makosidus syariahnya itu adalah dengan cara teleologis. Itu mungkin Anda bisa baca buku filsafat hukum Islam saya, itu berkaitan dengan pendekatan memahami Al-Quran, ada yang berkaitan dengan pendekatan kata, ada pendekatan makna, begitu ya. Makosidus syariah itu adalah pendekatan makna ya. Jadi memahami makna sesungguhnya dari aspek-aspek syariah kita. Itu. Kemudian yang keempat, kalau ini nanti akan dilanjutkan juga oleh Dr. Asep, nah ini adalah evolusi dan pendekatan teori makosidus syariah. Jadi seperti saya katakan tadi, makosidus syariah itu mula-mula pada awal-awalnya itu tidak menjelaskan tentang secara eksplisit makosidus syariah, tapi tujuan hukum pada umumnya. Tapi kemudian ada setelah Imam Asy-Syatibi tadi, itu sudah mulai kelihatan wujudnya, dan pada gilirannya sekarang sudah mulai berkembang pada pendekatan ekonomi dan memahami makosidus syariah itu. Yang kelima, makosidus syariah kaitannya dengan ekonomi, nah, kaitan dengan harta, perilaku konsumsi, perilaku produktif atau kebijakan fiskal itu ada hubungannya nanti dengan makosidus syariah ya. Jadi bicara tentang al-mal atau harta itu saya kira dipahami dalam konteks makosidus syariah. Kenapa disebut al-mal? Al-mal itu harta. Jangan-jangan istilah mall dalam bahasa kita itu ada hubungannya dengan mal kan? Saya pernah menjadi konsultan sebuah perusahaan asuransi internasional dari Amerika, mau mendirikan asuransi syariah. Kemudian direktur utamanya, orang bule, itu menyatakan, tapi dia ragu-ragu gitu, katanya dalam bahasa syariah, harta itu namanya mall, bukan mal ya Dewa, karena ini mall gitu ya, karena tulisannya kan mal gitu ya. Mall itu harta, ya saya kira ada benarnya juga itu. Jadi mall itu kan karena aset yang diwujudkan dalam harta, yang itu harus diperlukan adanya mekanisme secara syariah begitu ya. Nah ini, jadi aspek harta itu mungkin ada macam-macam harta. Ada al-mutaqawwam atau ghairu mutaqawwam, ada yang sifatnya berharga menurut syariah, ada yang tidak berharga, dan apa fungsinya, itu saya kira dibahas dalam makosidus syariah. Begitu juga katanya konsumsi, produksi yang merupakan pembahasan ekonomi makro, ya dalam Islam saya kira prinsip-prinsip itu saya kira harus dipahami, dan pada gilirannya bagaimana supaya fiskal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah itu bisa dipelajari dengan baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, masalah syariah dan kaitannya dengan masalah keuangan syariah. Jadi itu sudah kita nanti bagaimana prakteknya di lembaga keuangan, dan bagaimana tujuannya ya yang harus dikembangkan oleh umat Islam. Saya kira itu ini pengantar ya, untuk nanti kalau berkaitan dengan buku bacaan, saya kira ada yang pakai bahasa Arab,
ada yang pakai bahasa Inggris, mungkin, tapi juga ada yang pakai bahasa Indonesia. Nanti silahkanlah nanti dikembangkan, dipilih. Yang kuat bahasa Inggrisnya mungkin pakai bahasa Inggris, yang kuat bahasa Arabnya pakai bahasa Arab. Nah, tapi ada tidak dua-duanya ya pakai bahasa Indonesia aja cukup ya. Nah, tapi dianjurkan bahasa Arab paling tidak Arab bahasa Arab awal lah begitu. Untuk kepentingan mata kuliah ini dianjurkan ya. Kan ada bahasa Arab, kalau bahasa Inggris juga sama, ada English for academic purposes begitu ya. Jadi bahasa Inggris untuk kepentingan akademik, bukan untuk ngomong lancar bahasa Arab, tapi untuk membuat istilah-istilah yang aslinya bahasa Arab itu bagaimana jangan sampai salah dalam mengucapkan. Misalnya dalam lembaga keuangan syariah kan ada istilah-istilah, misalnya asuransi syariah, itu beda dengan asuransi konvensional, karena asuransi konvensional itu kan transfer of risk, jadi mengalihkan risiko ya. Kalau asuransi syariah itu risk sharing atau share of risk, ya artinya risikonya di sharing risk gitu ya. Dengan demikian istilah yang dipakai dalam akadnya, yang pakai syariah itu pakai akad tabarru, artinya pakai akad hibah tabarru ya. Nah, itu istilahnya di dalam asuransi syariah. Tapi ada orang Islam yang mungkin tidak tahu tentang bahasa Arab yang sesungguhnya, apa itu tabarru itu. Nah, lalu dia jadi direktur atau manajemen di keuangan asuransi misalnya, yang pakai unit syariah. Dia bilang itu antara syariah dengan konvensional itu bedanya sedikit. Yang satu pakai konvensional tidak ada akadnya, yang syariah itu ada akadnya. Apa akadnya kata dia? Karena pakai istilah tabarru itu, mungkin dia karena orang dari Jawa barangkali, tak baru gitu. Bukan tabarru ya. Kalau kita kan bahasa Arab tabarruan, tabarru. Dia pakai bahasa agak Jawa medok begitu, tak baru. Kan kalau tak baru kan nanti lama kan. Berarti kan sama dengan konvensional gitu. Tak baru padahal tabarru itu mestinya kan. Ini contoh-contoh yang ingin saya berikan ilustrasi, jangan sampai salah dalam menerapkan istilah. Baik, saya kira sebagai pengantar itu dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Saya persilahkan. Mas Ketua kelasnya, Mas siapa tadi? Surya Dharma ya? Atau wakilnya? Ini lengkap ya? Lengkap sekali nih, ada ketua kelasnya, ada wakil ketua kelas, ada sekretarisnya. Ada bendahara juga ada. Oh, ada bendahara ya? Ada uangnya itu. Dengan bagian recording. Lengkap sekali ya. Siap. Udah gampang. Monggo silakan Pak Ketua untuk mengatur mau siapa yang mau memberikan komentar, pertanyaan tentang materi-materi ini, termasuk dalam rencana pembelajaran kita. Silakan. Silakan Pak Akram, mungkin ada ini pertanyaan, monggo. Untuk saya belum dulu Pak Ketua, belum. tadi paparan untuk Pak Profesor. Ya. Silakan Pak Armen. Boleh saya bertanya Pak Ketua? Ya, monggo lanjut. Assalamualaikum Pak Profesor, mohon maaf sekedar konfirmasi aja. Ini berarti kuliah ini nanti akan ada 2 dosen pengampu ya Pak Prof ya. Jadi 3 minggu pertama Pak Profesor, sisanya dengan Dr. Asep gitu ya Pak. Kemudian nanti bagaimana pembagian rencana studinya, apa tugasnya seperti apa begitu Pak? Oke. Dari siapa ini pertanyaan? Dengan Dian Pak. Dengan? Dian Pak.
Oh, Dian Reksawan ya? Iya, betul, Pak. Oke. Mas Dian, ini orang Jawa atau dari Sumatera? Ya, saya Jawa, Pak. Cuma numpang Oke. lahir di Bandung. Oh ya, jadi bukan apa? Berat Kalau di kali Sumatera itu ngaku orang Bandung, berat kali Pak Dian. Orang Bandung aja gitu. Oke. Kalau orang Jawa yang di Sumatera, Puja Kesuma ya. Betul, Puja Kusuma. Oke, silakan Mas Dian. Baik, mengenai teknis pembelajaran kita kan ini diasuh oleh 2 dosen pembina atau apalah pengajar ya. Saya dan Pak Asep sekali lagi itu satu tim teaching ya, tidak dipisahkan satu sama lain. Hanya kalau periode awal dulu, zaman saya dulu jadi mimpin pasca sarjana dari Ahmad Dahlan ini, itu saya dan Pak Asep itu bisa dalam satu lokasi, maksud saya satu tempat membahas satu masalah gitu ya. Kemudian diskusi, kemudian nanti dijawab oleh masing-masing kita pembimbing gitu ya. Tapi untuk sekarang kayaknya pasca itu sudah membagi 2 dulu untuk teknis pengkuliahannya. Saya materi 1 sampai 3, Pak Asep materi 4 sampai 6 kalau nggak salah begitu. Itu untuk memudahkan saja mengatur, karena memang tim teaching itu agak susah-susah gampang ya. Kalau cocok waktunya, ya tempatnya dan sebagainya. Kebetulan saya dengan Pak Asep itu kan sekarang tuh relatif sibuk gitu ya. Artinya Pak Asep itu sibuk di Dewan Syariah Nasional juga, saya juga di Lembaga Keuangan Syariah. Jadi kadang-kadang tidak ketemu waktunya begitu ya. Oleh karena itu dengan dibagi 2-nya ini, jadi masing-masing itu sudah tahu memplot harinya, tanggal sekian bagian Pak Asep, tanggal sekian bagian saya. Tetapi nanti dalam konteks pembelajaran dan mekanisme UAS UTS-nya gitu ya, tengah semester dan kemudian akhir semester, itu satu kesatuan. Mungkin Pak Asep lebih banyak ke misalnya memberi pengarahan untuk materi-materi makalah yang didiskusikan. Karena kita S2 kan harus banyak berdiskusi ya, lebih banyak daripada bicara begini saja, one way begitu, tapi kita harus bisa berdiskusi. Karena itu Pak Asep nanti mungkin banyak memberitahukan nanti bagaimana materi-materi makalah itu yang bisa lebih applicable, bisa diterapkan nanti kalau kaitannya dengan tesis, atau mungkin bahkan disertasi kalau S3, saya kira bisa dikembangkan di situ. Saya kira begitu Mas, siapa tadi ya? Dian, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Pak Yatno? Monggo. Iya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Profesor. Dari penjelasan tadi mohon arahan, karena tadi kan kita menyimak bahwasannya makosid syariah ini kan nanti endingnya adalah sebagai, mohon dikoreksi kalau salah. Misal kalau dalam kontemporer hari ini ada produk-produk perbankan, semuanya harus ditimbang dari maksud syariah itu sendiri. Kalau kita di usul fikih kemarin kan sempat dikasih pengantar ada 5 makosid syariah atau maksud diturunkannya peraturan-peraturan di muka bumi ini, mulai dari hizful nufus gitu, akal, kemudian dan yang 5 itu. Atau nanti endingnya bahwanya seluruh produk-produk muamalah tentang keuangan ini harus mengacu pada 5 hal itu begitu. Barangkali itu Pak Profesor. Baik,
Terima kasih Pak siapa namanya? Yatno. Suyatno. Pak Yatno ya. Mas Yatno ya. Saya ingat Pak Yatno itu ada kawan saya dulu jadi rektor di Universitas Dr. Hamka ya. Itu Pak almarhum Pak Suyatno. Tokoh Masih ingat Muhammadiyah. saya. Ya, Muhammadiyah Dr. Hamka. Jadi beliau itu kan termasuk aktivis Muhammadiyah. Kemudian wafatnya juga saya kira dalam masih sebagai pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Oke, jadi Pak Yatno berkaitan dengan Maqasidus Syariah ini, bagaimana kita memahaminya, kemudian endingnya itu kan nanti bisa diterapkan dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah begitu ya. Jadi itulah yang saya maksud, nanti kalau bisa nanti dipelajari juga Maqasidus Syariah Index ya. Artinya kalau di bidang pendidikan ya, di bidang kesejahteraan sosial begitu dan sebagainya, itu bagaimana indeks Maqasidnya itu. Kemudian pada gilirannya itu apakah bisa diterapkan dalam lembaga ekonomi kita atau keuangan kita. Karena dan di Indonesia ini sekarang kalau lembaga keuangannya itu kan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK ya. OJK itu ada direktorat yang khusus untuk syariahnya. Ada Direktorat Perbankan Syariah, ada Direktorat IKNB Syariah, ada termasuk di sana asuransi, termasuk di sana juga mungkin multifinance, ada Direktorat Pasar Modal Syariah. Tadi saya dengar di mahasiswa ada yang memperkenalkan diri pasar modal syariah, apa memang dari OJK ya? Masih ada nggak? Siapa tadi yang memperkenalkan diri saya dari ya? Hadir, Prof. Bukan, Prof. Bukan dari OJK? Bukan, cuman punya interest di pasar modal syariah karena dulu iya. Oke. Saya pikir dari anak buahnya Bu Fadilah gitu, dari OJK. Karena itu saya kira teman-teman nanti melihat ini sebagai satu kesatuan ya. Ini keuangan, ini termasuk lembaga ekonomi, karena sekarang kalau untuk ekonomi lebih banyak digarap oleh Bank Indonesia sekarang kan, makroekonominya ya, makroprudensial. Jadi ada berkaitan dengan wakaf gitu ya, zakat itu masuk dalam konteks itu. Dengan demikian dua lembaga ini saya kira saling terkait begitu. Jadi kalau OJK itu lebih ke mikroprudensialnya, ya, ada perbankan, asuransi, pasar modal begitu. Tapi kalau Bank Indonesia, ada di Bank Indonesia namanya Direktorat Ekonomi Syariah, DEX, Direktorat Ekonomi Syariah, ya, yang dipimpin oleh Pak Anwar Basori ya. Nah, itu saya kira nanti bisa dikembangkan, dan beliau selalu menyampaikan Maqasidus Syariah Index ini kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Itu saya kira ya. Jadi tolong nanti kalau sudah dipelajari ini, bagaimana aplikasinya, saya kira itu mungkin untuk kepentingan akademik ini ya, kita harus bisa menggunakan ini secara lebih baik lagi. Itu Mas Yatna ya. Satu lagi, Prof, menarik tadi yang disampaikan oleh Profesor terkait dengan indeks Maqasid Syariah. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti webinar terkait dengan saham. Juga ada yang menyatakan saham syariah itu juga ada kaitannya kah dengan
produk atau emiten itu katakan syariah atau perekonomian kita sendiri gitu dikatakan syariah kalau sudah memenuhi sekian nilai indeks makosid syariahnya, atau timbangannya misalkan ada bank syariah, ada bank konvensional, atau ini juga menjadi cakupan dari keseluruhan ending dari penguatan materi makosid syariah ini, Prof. Oke, makasih Mas Ratno. Bicara tentang pasar modal ya, atau saham syariah atau sukuk obligasi syariah begitu, saya kira pasti nanti bisa diukur juga dengan Makosidus Syariah Index begitu ya. Tapi secara sederhana saya ingin gambarkan bahwa para emiten yang menerbitkan saham syariah, saya kira harus sudah mengikuti ketentuan syariah kan begitu. Karena itu di OJK, di Direktorat Pasar Modal itu sudah ada mekanismenya. Ada penerbitan namanya Daftar Efek Syariah, DES ya. Itu harus diterbitkan oleh OJK atas dasar pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional. Jadi ini apakah sudah masuk syariah atau belum. Termasuk bagaimana komposisi utang kepada utang konvensional begitu. Kalau emitennya itu masih banyak utang di konvensional, itu dikeluarkan dari DES itu gitu ya. Nah, dengan demikian fungsi dan ketentuan regulasi yang berkaitan dengan indeks syariah itu saya kira berkaitan juga dengan makro syariah dan kaitannya dengan Makosidus Syariah Index. Jadi walaupun di sana tidak dieksplisitkan begitu Makosidus Syariah, tapi bagaimana mekanismenya. Misalnya sekarang kalau di perbankan sajalah, performa keuangannya kan dilihat dari asetnya, kemudian CAR-nya, NPF-nya, dan sebagainya. Itu nanti ada mekanisme tertentu yang nanti akan muncul nanti dalam Makosidus Syariah Index. Mungkin tidak lagi hanya yang sifatnya material ukurannya, tapi ada yang sifatnya spiritual ya, hifduddinnya itu. Itu saya kira juga harus dikembangkan oleh mahasiswa yang mendalami Makosidus Syariah itu. Itu Mas ya. Cukup Pak. Satu boleh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Silakan Pak Rumadi. Pak Rumadi, monggo. Siap, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, izin ini di layar ada tentang tugas mahasiswa. Yang pertama itu membuat makalah secara kelompok, 2-3 orang per kelompok dan dipresentasikan. Apakah ini jumlahnya ini Prof bisa ditambah? Kalau pengalaman kemarin waktu semester 1 kita per kelompok ada yang minimal 5 orang. Kami kan ada, kalau di daftar ini ada 41 orang. Apakah boleh ditambah sampai 5 orang gitu satu kelompok? Terus yang kedua Prof, ini kan mulai presentasi pada minggu ketiga, berarti tanggal 19. Tanggal 19, terus itu yang pertama, pertemuan pertama, dan kedua presentasi oleh dosen pengampu. Pengampu ini yang pengajarin ya, Prof? Iya, iya. Nah, oke. Ya, gitu, Prof. Dua ini yang pertanyaan saya. Tentang kelompok itu, apakah boleh ditambah menjadi 5 satu kelompok, atau memang harus 2 atau sampai 3 orang aja? Oke. Demikian, Prof. Terima kasih Pak Rumadi sebagai wakil ketua kelas. Saya kira ini menarik karena memang ini lebih banyak ke teknis ya, yang membuat makalah secara kelompok 2-3 orang dan dipresentasikan. Mengenai jumlah itu saya kira tidak eksak gitu ya, artinya tidak harus 2 atau 3, tapi tergantung jumlah mahasiswanya. Kalau sekarang 41 ya, 41, kalau nanti ada materi makalahnya itu misalnya, nanti tapi yang lebih involved dalam masalah ini saya kira Pak Asep nanti yang berkaitan dengan teknis, nanti ditanyakan ke beliau
berapa orang layaknya, tapi kepatutannya lah. Kalau 2-3 orang itu kan itu kelompok itu ya. Tapi mungkin ada yang satu kelompok itu jadi 5 orang, itu terserah. Bagi saya sih nggak problem di situ ya. Tapi mungkin yang penting kelompoknya itu benar-benar bekerja sama dengan baik dan apa istilahnya saling mendukung lah. Jangan sampai saling mengandalkan 2-3 orang, tapi yang satu aja yang kerja, yang duanya tidak bekerja memberikan kontribusi terhadap makalah, itu saya kira kurang bagus. Apalagi kalau 5 nanti saling mengandalkan, ya udah 4 aja yang bekerja, saya tidur aja begitu, nanti tiba-tiba dapat nilai begitu, itu saya kira nggak bagus ya. Oleh karena itu saya percayakanlah kepada teman-teman, apalagi ini ada ketua kelas dengan pelengkapannya, pasti sudah mempertimbangkan. Sekali lagi saya tidak menetapkan angka itu eksak ya. Ini kira-kira sesuai dengan kebiasaan, tapi kalau bisa lebih juga ya bisa juga. Nah, tapi sesuaikan nanti dengan pertimbangan dari tim, terutama dari Pak Asep mungkin nanti. Siap. Itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Silakan Pak Khairuddin. Udah bawa BPJS belum? Assalamualaikum Pak Profesor. Mohon maaf, mungkin saya pertanyaannya agak di luar ini di luar materi hari ini. Bagaimana Prof kalau sebetulnya carry pad untuk duduk di Dewan Pengawas Nasional, di Dewan Pengawas Syariah di perbankan itu Profesor. Mungkin carry pad-nya seperti apa hingga bisa duduk seperti itu, gimana? Mohon penjelasannya Pak Profesor. Nggak begitu kedengeran suaranya Pak. Apa maksudnya? Bagaimana ya career pad gitu loh, jenjang supaya kita bisa duduk atau menempati di Dewan Pengawas Syariah perbankan atau UUS gitu Pak. Oh, Bapak di keahliannya apa maksudnya? Iya, salah satu mungkin keahliannya, terus kemudian jenjang karir untuk ke sana itu seperti apa gitu Pak. Okay. Profesor gitu. Baik. Terima kasih. Kan mereka yang sekarang belajar di sini, poin atau goal settingnya adalah salah satu ini di sana gitu Pak. Kayak. Iya. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Wah, Khairuddin ini ya, orang yang paling baik dalam beragama insya Allah. Amin. Oke, baik. Kalau ditanyakan bagaimana tentang jenjang dan karirnya di Dewan Pengawas Syariah, mungkin saya cerita sedikit lah. Zaman saya dulu pertama kali ada Dewan Syariah Nasional, tahun 2000 sampai sekarang, itu namanya Dewan Pengawas Syariah waktu itu apa namanya, bukan dasar profesi waktu itu. Ya, misalnya yang penting ada keahlian di bidang syariah itu bisa dipakai. Waktu itu muamalat, misalnya sebagai contoh Bank Muamalat kan pertama sebagai syariah di Indonesia ya, itu Dewan Pengawas Syariahnya pasti adalah para kiai ya, para kiai di Majelis Ulama Indonesia, Pak Hasan Basri, Pak Ibrahim Hussein ya, dan sebagainya lah, termasuk Profesor Quraish Shihab waktu itu. Itu tidak dihubungkan dengan profesi dan keahlian khusus. Jadi yang penting bisa memahami Islam lah begitu ya. Waktu itu. Karena itu tugasnya juga belum diatur oleh BI waktu itu ya. Pokoknya yang penting pengawas syariah. Jadi yang mereka lakukan itu hanya penasehat syariah sebenarnya. Jadi menasehati di bidang syariah. Karena itu ke kantor majelis banknya itu, bank muamalat misalnya, itu biasanya waktu itu saya dengar itu seminggu sekali, tapi bukan untuk mengawasi syariahnya, tapi untuk menasehati, mungkin ceramah-ceramah aja begitu ya. Ya itu memang waktu itu kenyataannya begitu. Mungkin lebih pas waktu itu kalau disebut Dewan Penasehat Syariah, bukan Dewan Pengawas Syariah.
Nah, tapi berjalannya waktu sekarang ini, apalagi sudah diatur oleh Bank Indonesia dan OJK, itu pengawas syariah sudah difungsikan benar-benar sebagai pengawas. Itu sudah ada Good Corporate Governance-nya, ya, GCG-nya. Itu diatur oleh Bank Indonesia melalui nomor 11 kalau nggak salah. Tahunnya berapa saya nggak ingat. Itu intinya tugas pokoknya adalah menasihati dan sekaligus mengawasi apakah yang dilakukan oleh perbankan itu sesuai dengan syariah atau tidak. Karena itu sekarang ada namanya semacam mekanisme pengecekan secara acak, ya. Jadi DPS itu harus melakukan apa yang disebut dengan sampling, ya, sampling. Jadi kalau ada produk syariah yang tidak syariah, itu langsung disampaikan kepada OJK atau waktu itu dengan Bank Indonesia, ya. Begitulah seterusnya. Jadi sekarang tugas DPS itu benar-benar profesional, ya, walaupun seringkali dianggap oleh beberapa orang tugasnya seperti itu profesionalnya, tapi ujrohnya belum sesuai dengan profesionalitasnya, begitu, ya. Kan tidak sama dengan komisaris. Kalau komisaris kan fasilitasnya dilengkapi begitu. Kalau DPS itu belum sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan satu saat saya kira akan sampai ke situ, ya. Nah, jadi posisi sekarang Dewan Pengawas Syariah terutama di bank itu paling mengikuti ketentuan BI atau OJK, tetapi belum ada standar remunerasi dan berapa pendapatan dari DPS disesuaikan dengan ketentuan apa istilahnya komisaris dan direksi, ya. Yang penting ada aja namanya ketentuan profesionalitasnya. Jadi posisi sekarang jadi DPS itu harus melalui tahap-tahap. Ada namanya tahap fit and proper test di Dewan Syariah Nasional. Itu kalau lolos di situ baru ada fit and proper test di OJK. Jadi ada 2, gitu, ya. Dan itu di samping lolos dari 2 aspek itu nanti akan ada, karena ini sudah masuk kategori profesi, itu ada namanya sertifikat penunjang profesi itu, ya, atau yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga nanti siapapun DPS itu harus memenuhi standar-standar itu. Jadi intinya sekarang sudah masuk ke profesi pengawas syariah itu, ya. Baik itu di bank, di asuransi. Yang menarik sekarang di pasar modal syariah itu makin ketat, gitu. Saya jujur aja, saya pernah jadi pengawas syariah di pasar modal, khususnya di BNI. Pertama kali saya di BNI Securities, kemudian sekarang pernah di BNI Asset Management. Itu laporan ke OJK-nya harus ketat, begitu, ya. Kalau tidak diikuti itu dikenakan sanksi, begitu. Bahkan ada denda, begitu, ya. Jadi menarik sekali. Jadi betapa harus profesionalnya tenaga pengawas syariah itu. Jadi kalau teman-teman dari Ahmad Dahlan mau berminat jadi pengawas syariah, itu tolong mungkin bagi yang di Jakarta pengawas syariah seperti bank atau asuransi itu diajukannya melalui rapat umum pemegang saham di banknya atau asuransinya, tapi harus ada pengantar dari Majelis Ulama Indonesia. Baru nanti ada fit and proper test-nya ke OJK. Tapi kalau yang di daerah, misalnya bank BPD, ya, Bank Pembangunan Daerah, misalnya
Jawa Timur atau Jawa Barat, NTB dan seterusnya, itu kan harus ada dari pemerintah Majelis Ulama daerah, misalnya Majelis Ulama NTB, Jawa Timur dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang mungkin tidak perlu pakai Majelis Ulama begitu, tetapi mungkin itu atas diskresi dari komisaris dan direksi lembaga keuangan yang bersangkutan. Jadi intinya tetap teknis administratifnya harus diperhatikan, dan setahu saya, pengetahuan saya, ada alumni Pasca Ahmad Dahlan yang sudah jadi Dewan Pengawas Syariah seingat saya di BUMN ini. Ada bukan di asuransi, tapi penjaminan syariah ya. Itu alumni tahun berapa saya nggak ingat lagi. Tapi Bapak ini saya kira alumni Ahmad Dahlan yang sekarang sudah menjadi pengawas syariah di lembaga penjaminan ya. Itu contoh aja sebagai. Bahkan dalam waktu dekat, insya Allah ada alumni juga yang mau jadi pengawas di pembiayaan. Tapi yang tidak tahu saya mungkin ada juga banyak lah yang sudah melakukan menjadi pengawas syariah di lembaga keuangan. Itu Mas ya. Pak Profesor, ini ilmu banget Pak Profesor. Mudah-mudahan kita semua yang mahasiswa di sini bisa mengetahui semua itu. Ya. Oke, makasih. Ada lagi Pak Dandi, Pak Ferry ada? Enggak dulu Pak, insya Allah. Insya Allah. Baik Pak dosen, ini dari saya Pak dosen. Karena yang lain sudah mungkin lagi menyiapkan pertanyaan lagi. Biasa lagi memendam ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Mokosid Syariah itu bila melihat ada bank yang konvensional, setelah itu dijadikan bank syariah. Dari segi permodalan dengan sumber dayanya, bagaimana itu Pak Profesor itunya? Soalnya dia dari konvensional jadi syariah, padahal dia mungkin dapat dari riba atau bagaimana itunya. Terima kasih Pak Desi. Ini dari siapa nih? Pak Surya, Pak Surya. Oh, Pak Ketua nih ya. Wah, berat kalau Pak Ketua yang tanyanya. Mungkin maksudnya Pak Prof, mungkin maksudnya. Oke, jadi untuk diketahui oleh teman-teman mahasiswa, bank itu menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia 21 tahun 2008 ataupun Undang-Undang Perbankan pada umumnya, itu dibagi 3 kan, ada di situ ada istilahnya Bank Umum Syariah, ya, BUS namanya, ada UUS, Unit Usaha Syariah, ada BPRS, Bank Perkreditan Pembiayaan Rakyat Syariah. Kalau di konvensional kan BPR itu Bank Perkreditan Rakyat ya. Kalau di syariah namanya Bank Pembiayaan Rakyat. Ini sekedar informasi aja, mungkin tolong dibedakan antara pembiayaan dengan perkreditan. Kredit itu kan dari kata credo ya, jadi kepercayaan. Artinya apapun yang dilakukan oleh lembaga seperti perbankan itu bisa masuk kategori pembiayaan atau kredit ya. Tetapi kalau sudah pembiayaan itu lebih banyak terfokus pada underlying transaction-nya. Jadi apa yang menjadi landasan untuk pengeluaran uang itu. Jadi tidak dalam syariah kan tidak boleh time value of money kan, bahwa uang itu tidak boleh mendapatkan uang dengan sendirinya. Tapi harus ada mekanisme yang disebut dengan underlying namanya. Apa yang jual beli, apa sewa menyewa, apa bagi hasil begitu. Nah, itu makanya kita gunakan istilah pembiayaan syariah. Itu contoh aja. Jadi atas dasar pembagian 3 itu, bank umum syariah, bank
unit usaha syariah dan BPRS itu, maka mekanisme untuk menjadi bank umum syariah itu bisa jadi bank itu atau perusahaan itu membeli bank untuk dikonversi jadi syariah. Contohnya mungkin yang saya ingat apa itu, ada bank ya mungkin contoh yang gampang itu bank BCA Syariah. BCA Syariah itu membeli dulu, BCA-nya membeli dulu bank apa namanya, UOB ya, UOB bank konvensional, kemudian dibuatkan syariah gitu ya. Ada yang kedua yang dijadikan unit syariah itu setelah dia dari unit syariah seperti BRI syariah, BNI syariah, ya syariah mandiri begitu ya. Itu asalnya kan unit syariah itu. Kemudian mau jadi bank umum, maka kemudian namanya spin-off ya. Jadi memisahkan diri dari induknya. Dengan demikian, aset-aset yang masuk ke dalam spin-off itu sudah purely syariah, jadi sudah tidak bercampur lagi dengan konvensional. Jadi itu ada ketentuan konversinya dari Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, ya yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada percampuran sesuatu yang diharamkan dengan sesuatu yang halal. Ya. Itu saya kira prinsipnya dulu ya. Kemudian yang konversi untuk BPRS ini sekarang lagi banyak nih. BPR yang konversi ke BPRS. Seperti di beberapa tempat apa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini sudah banyak yang menggunakan BPR dikonversi jadi BPRS. Itu juga sama. Nah, itu mekanismenya begitu masuk ke kawasan syariah, itu akuntansinya itu harus jelas di-split antara yang syariah dengan yang non-syariah. Jadi sesuatu yang haram itu tidak boleh dimasukkan ke syariah. Tapi sesuatu yang, kan bank itu, bank umum itu biasanya kan pendapatannya tidak semuanya dari bunga kan, ada juga yang dari hasil berkaitan dengan transaksi lain begitu, atau modal awal mereka, itu kan ada yang masuk kategori bisa disyariahkan gitu. Tapi kalau yang jelas-jelas money laundering, ya artinya yang sesuatu yang haram lalu jadi syariah jadi halal begitu, nggak boleh itu ya. Jadi harus ada kejelasan dari mana, kemudian mekanisme ini seperti apa, dan akhirnya nanti jadi modal di bank syariah. Itu saya kira Bank OJK dan Bank Indonesia saya kira ketat dalam hal ini memberikan penilaian terhadap aset bank syariah dari mana asalnya, sehingga tidak boleh ada pikiran bank syariah bisa dikasih modal dengan cara money laundering gitu ya. Jadi hasil judi misalnya dijadikan bank syariah itu nggak boleh, atau hasil riba langsung dijadikan bank syariah. Karena itu ada mekanisme dan tahapan-tahapannya ya yang jelas dengan itu. Itu saya kira Pak Surya. Oh, Pak Surya Dharma ya lupa. Ya, terima kasih Pak dosen, cukup bagus ini, jadi nambah juga pengetahuannya. Terima kasih. Silakan ada yang lain. Pak Ramdan, monggo. Belum dulu Pak, dilanjut Pak. Mohon izin Pak Surya Dharma. Iya, siap, Halo. Pak. Ya, jadi untuk hari ini mungkin cukup dulu boleh ya? Iya, boleh. Monggo, Pak. Siap. Ada lain. Insya Allah nanti materinya mungkin akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Siap. Terima kasih. Selamat Pak Profesor. Terima kasih atas materinya hari ini. Iya. Profesor, jazakallah. Mohon izin. Terima kasih Pak Prof. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa majelis saja.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.